Pencegahan terhadap kegiatan yang melibatkan Baca Pres Anies Baswedan kembali terjadi. Kali ini Pemprov Jawa Barat mencabut izin kegiatan diskusi yang dihadiri Anies secara tiba-tiba menjelang acara berlangsung pada hari Minggu kemarin. Wajar saja jika banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya alasan dibalik pencabutan izin tersebut. Apakah ini bentuk penjagalan terhadap Anies Baswedan jelang Pilpres 2024? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, berpemilu dengan riang tanpa menghadang, bersama saya Zilvia Iskandar. Berpemilu dengan riang tanpa menghadang. Penghormatan terhadap hak konstitusional haruslah dijaga. Tidak boleh ada pelarangan ataupun penghadangan terhadap warga negara yang hendak menunaikan hak mereka, misalnya saja untuk berserikat dan berkumpul. Apalagi ketika semua urusan perizinan untuk menggelar pertemuan sudah lengkap dan telah resmi dikeluarkan oleh institusi terkait. Ketika izin yang dikeluarkan dicabut secara mendadak sehingga mengakibatkan tercederainya pelaksanaan hak konstitusional, maka patutlah kita katakan sudah hilang penghormatan itu. Patut pula kita katakan bahwa jaminan terhadap hak fundamental sudah lenyap dari negeri ini. Tentu sangat disayangkan dan sungguh disesalkan masih ada anak negeri yang harus mengemis keadilan. Padahal itu merupakan kewajiban yang seharusnya disediakan negara. Untuk itu, haruslah dengan lantang kita suarakan agar jangan ada lagi insiden pelarangan terhadap siapapun, termasuk ke bakal calon presiden Anies Baswedan. Anies dilarang menggunakan gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 8 Oktober. Tidak mau berpolemik, ia memilih duduk lesehan tanpa alas di halaman gedung Indonesia Menggugat yang kemudian diikuti para peserta diskusi. Itulah sebabnya penghormatan terhadap hak konstitusional itu harus tetap dijaga. Makanya kami semua inginkan Indonesia yang lebih baik, lebih adil. Inilah esensi mendasar sekali perjuangan kami untuk menghadirkan keadilan, termasuk diantaranya keadilan kesetaraan dalam mengungkapkan pendapat, tegas Anies menanggapi penghadangan yang menimpanya. Panitia penyelenggara sekaligus Presidium Change Indonesia Eko Harif Nugroho menegaskan pihaknya telah mengantongi izin untuk menggunakan gedung tersebut. Eko juga menegaskan kegiatan itu sebatas diskusi dengan tema Demi Ibu Pertiwi Meluruskan Jalan Demokrasi. Namun, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Beni Bakhtiar, berkilah diskusi tersebut bagian dari politik. Izin pun dicabut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat boleh saja membantah, tapi sah kiranya jika publik berpendapat lain bahwa apa yang dialami Anies merupakan rentetan penjagalan. Di hari yang sama, terjadi insiden pelarangan memasang baliho dan atribut Anies dengan kegiatan senam ria Koalisi Perubahan di Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Tetapi setelah itu di lokasi sama dipasang atribut calon lain. Kebebasan berpendapat dan berkumpul semakin dikekang bagi mereka yang dianggap berseberangan dengan penguasa. Dan masih banyak lagi aksi penjagalan serta penghadangan yang dialami Anies sejak ia mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama pasangan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu, kita harus mengingatkan agar semua pihak semakin serius mewujudkan pesta demokrasi yang fair sekaligus penuh kegembiraan. 10 hari menjelang pendaftaran pasangan calon presiden, mestinya tidak ada lagi penghadangan. Mari berpemilu dengan riang dan tetap menghadirkan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Tanpa itu semua, apa kata dunia?
Baik pemirsa, malam hari ini kami akan membahas topik berpemilu dengan riang tanpa menghadang dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Gaudensius Suhardi. Bang Gaudens, selamat malam. Selamat malam, Sylvia. Bang Gaudens, apa jadinya kalau kita berpemilu tapi dengan cara-cara menghadang seperti ini? Ya, tentu kita kembali kepada ketentuan konstitusi ya. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 45 tegas sekali mengatakan setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Ternyata untuk berkumpul dan menyatakan pendapat begitu susahnya di Bandung gitu ya. Ada bakal calon presiden yang dilarang memasuki gedung itu namanya Gedung Indonesia Menggugat. Bayangin Sylvia, di Gedung Indonesia Menggugat 93 tahun yang lalu, tepatnya pada 1930, pemerintahan kolonial Belanda mengizinkan orang untuk berkumpul dan berserikat dan menyatakan pendapat di gedung itu. Soekarno melantunkan pidato Indonesia Menggugatnya di gedung itu. Tetapi 93 tahun kemudian justru di situ dilarang. Betapa tragisnya kemerdekaan berkumpul dan menyatakan pendapat dilarang di saat kita menjunjung demokrasi, apalagi di tahun politik yang mengedepankan nilai-nilai demokratis. Baik, tapi pemerintah Provinsi Jawa Barat punya jawabannya sendiri. Bang Gaudens, kita akan simak pernyataan dari pejabat gubernur Provinsi Jawa Barat. Mohon dilihat secara utuh, di mana pertama adalah ada pengajuan permohonan izin. Di situ disampaikan bahwa digunakan untuk diskusi. Kemudian teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan konfirmasi apakah betul ini untuk diskusi. Benar, tidak ada politik, tidak ada. Nah, menjelang 1 hari menjelang acara, jadi hari Sabtu malam, teman-teman dari Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan saya kira juga Pak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri juga paham bahwa ada aturan yang harus ditegakkan oleh para ASN ini, di mana mereka melihat ada baliho-baliho dengan tulisan Capres Cawapres, dan sudah jelas bahwa aturan KPU melarang adanya pelaksanaan yang bersifat seperti kampanye selama sebelum kampanye. Aturan KPU itu menjadi alasan dari pejabat Gubernur Jawa Barat. Apakah alasan ini bisa diterima, Bang Gaudens? Ya, apapun namanya, segenap regulasi yang mengatur kebebasan pendapat tidak boleh meniadakan hakikat kebebasan berpendapat itu sendiri. Jangan sampai regulasi menghambat atau meniadakan ketentuan mendasar terkait dengan kebebasan berkumpul. Apa yang dikatakan Pak B itu benar adanya, tetapi kita juga mengkritisi bahwa di mana-mana baliho-baliho calon presiden itu, siapa saja calon presidennya, toh bertebaran di ruang publik di Jawa Barat. Apakah itu juga tidak dilarang misalnya? Ini kan hal-hal yang sesungguhnya menimbulkan banyak tafsir. Jangan-jangan untuk calon tertentu boleh, untuk calon yang lain tidak boleh itu. Apalagi banyak sekali acara-acara jalan sehat atau jalan bersama, lari pagi atau apapun namanya, yang dikemas dalam bentuk olahraga, juga menghadirkan calon presiden, toh tidak dilarang juga gitu. Atau dan kata lain, seluruh aturan yang terkait dengan kepemiluan itu justru itu adanya pada saat kampanye, tidak diatur sebelum kampanye. Oke. Karena itu, Bang Gaudens, bisakah kita menyimpulkan bahwa memang ini menargetkan kepada satu pasangan calon saja, yaitu pasangan Amin dibandingkan dengan pasangan yang lain? Ya, kesimpulan itu kan tidak bisa dilarang ya, setiap orang itu bisa bebas menafsirkan, karena memang faktanya seperti itu. Pertanyaannya, mengapa calon yang satu dihambat-hambat, sementara yang lain itu tidak? Dalam logika sederhana, biasanya yang kuat itu selalu dihambat gitu. Yang kuat, tapi kan kalau kita lihat dalam sejumlah survei untuk elektabilitas misalnya, baca pres Anies Baswedan ini masih di urutan ketiga dibandingkan Ganjar dengan Prabowo. Tapi kenapa Anies yang seolah menjadi target? Ya, survei itu kan berlaku pada saat disurvei. Kalau kita membaca hasil survei, hasil itu berlaku pada saat
survei itu dijalankan. Karena pertanyaannya jika pemilu diselenggarakan pada hari ini, siapa yang Anda pilih? Ya seperti itulah hasilnya. Bukan mencerminkan apa nyatanya pada tanggal 14 Februari nanti. Gitu. Oke, berarti kalau praktik seperti ini terus dilanjutkan oleh orang-orang yang sebetulnya adalah penguasa ya Bang, baik itu adalah kepala daerah maupun pemerintahan setempat, apakah itu akan berbahaya? Ya sangat berbahaya, siapapun calon presiden yang dihadang itu sangat berbahaya. Berbahaya bagi demokrasi itu sendiri. Apa sih hakikat dari pemilu itu? Pemilu itu kan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya, dan pemimpin itu yang terpilih oleh rakyat itu yang akan menentukan nasib rakyat itu sendiri. Gitu. Karena itu biarkanlah rakyat berpartisipasi di dalam pemilu itu. Kalau sekarang itu ada yang dihambat, ada yang tidak, itu artinya pemilu yang demokratis yang salah satu cirinya itu jujur, adil, atau dalam kata lain itu fair, di situ tidak terpenuhi. Karena itu di dalam editorial kali ini diimbau supaya marilah kita berpemilu dengan riang gitu ya, tanpa mengadang yang lain. Baik, kalau begitu Bang Gaudens, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, editorial malam masih akan kembali sesaat lagi. Jadi apa yang dijadikan alasan oleh Pemprov Jawa Barat melalui Disbudpar seperti itu sebuah alasan yang tidak paham tentang, pertama, background tentang sejarah Gedung Indonesia Menggugat, yang kedua keputusan MK bahwa diperbolehkan tempat-tempat pemerintah termasuk kampus dijadikan diskusi, termasuk diskusi politik, apalagi sekarang belum memasuki masa kampanye. Dan yang ketiga, ada ketidakadilan bahwa di beberapa tempat misalnya ada gedung pemerintah di Arca Manik dipakai oleh salah satu pimpinan partai untuk berdiskusi. Ini tentu sangat menyakiti demokrasi kita, bahwa bagaimana mungkin kita ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat, demokrasi yang kuat, demokrasi yang mencerdaskan, masih ada pola-pola yang berjiwa kerdil melarang orang lain untuk menggunakan tempat tersebut. Ada ketidakadilan, tapi apa yang bisa dilakukan, Bang Gaudens? Ya, yang bisa dilakukan kita terus-menerus menyuarakan kesetaraan. Kesetaraan di dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Karena itu jelas diatur di dalam konstitusi, di dalam pasal 28E ayat 3 itu. Nah, ketika tidak ada kesetaraan, ada tempat yang diizinkan untuk calonnya lain, calon lain tidak boleh, di situ menjadi pertanyaan, ada apa? Bukankah pemerintah atau siapapun penanggung jawab itu harus berlaku adil terhadap semua? Ketika tidak ada keadilan, kesetaraan, di situ menjadi persoalan, bahkan persoalan yang sangat-sangat serius. Oke, apakah kalau cara-cara seperti ini terus dilakukan, ini akan berefek negatif kepada pasangan Amin atau justru bisa berefek positif karena meraih simpati publik? Ya, tergantung dari mana kita memandangnya ya. Pada satu sisi ketika selalu ditekan, tentu saja menimbulkan simpati. Tetapi apakah untuk meraih kemenangan itu harus ditekan-tekan gitu? Ini kan persoalan kesetaraan. Jadi kembali lagi, hakikat demokrasi itu di sana ada kesetaraan untuk setiap pasangan calon. Nah, kesetaraan itulah yang tidak dialami oleh bakal calon yang satu dibandingkan dengan bakal calon yang lain. Apakah karena ini juga, Bang Gaudens, ketika Anies mengusung narasi perubahan, sementara baca pres yang lain kita tahu lebih ke narasi keberlanjutan. Apakah ini juga yang akhirnya membuat Anies seolah dilabeli bukan orang Jokowi seperti itu, sehingga pada akhirnya Anies akan lebih banyak menemui tantangan dalam proses ini? Ya, tentu kita kembali kepada hakikat apa sih sesungguhnya pemilu itu. Tadi saya katakan pemilu itu membiarkan rakyat memilih pemimpinnya yang akan memimpin rakyat itu untuk meraih cita-cita kemerdekaan, meraih keadilan sosial. Itu tujuan berpemilu. Itu artinya yang harus dikontestasikan di dalam pemilu itu adalah kontestasi gagasan bagaimana menyejahterakan rakyat, bagaimana menghadirkan keadilan itu sendiri di dalam keseharian
di dalam pemerintahan ke depannya. Nah, ketika kontestasi bukan gagasan yang dilakukan, tetapi kontestasi kekuasaan, yang satu ditekan, yang lain dibiarkan disokong itu, di sana adanya ketidaksetaraan. Nah, ketidaksetaraan itu yang membuat pemilu itu tidak lagi berlaku adil dan fair gitu. Baik, padahal berkali-kali banyak pihak mengatakan bahwa kita harus bisa mewujudkan pemilu yang menyejukkan, menyenangkan bagi semua pihak. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa bagaimana mewujudkan pemilu yang riang itu, karena ngomong-ngomong soal pemilu, tahapan yang sangat signifikan akan dimulai 10 hari lagi ketika masa pendaftaran Capres-Cawapres. Kami akan bahas usai jeda. Baik, pemirsa, kami mengadakan polling lewat akun X @Metro TV. Di sana pertanyaannya adalah, menurut Anda pencabutan izin terhadap kegiatan Anies adalah bentuk penjagalan jelang Pilpres? Dan mayoritas 64% netizen mengatakan ya, sementara yang tidak adalah 36%. Nah, dari sini Bang Gaudan, sepertinya netizen sepakat bahwa ini adalah bentuk penjagalan. Tapi pertanyaannya, apakah kalau alasan yang banyak dipakai adalah saat ini belum memasuki masa kampanye sehingga melanggar aturan kampanye atau aturan KPU, apakah nanti ketika masa pendaftaran sudah selesai, masa kampanye sudah dimulai, ada yang bisa menjamin penjagalan, penghadangan tidak akan terjadi lagi kepada pasangan Anies? Ya, mungkin kita perlu memahami betul putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir yang membolehkan kampanye di lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah asal diizinkan oleh pemiliknya. Nah, kita lihat misalnya Gedung Indonesia menggugat, itu kan diizinkan, tiba-tiba dicabut. Ya, benarlah kata tadi itu 64% mengatakan itu penjagalan, dan saya pun sepakat dengan itu penjagalan. Pertanyaan lebih lanjutnya, apakah dibolehkan? Tentu saja tidak. Siapapun yang sudah mendapatkan izin untuk menggunakan gedung itu, apakah gedung itu milik pemerintah atau tidak, harus dihormati. Pertanyaan lebih lanjut lagi, apakah itu bentuk kampanye karena itu dilakukan sebelum pemilu? Aturan kampanye itu hanya diberlakukan pada saat kampanye itu berlangsung, tidak berlaku sebelum kampanye. Jadi ketika masa kampanye sudah dimulai, Bang Gaudens, apakah ketika kita sudah mulai perangkat penyelenggara pemilu itu bekerja seperti ada KPU, Bawaslu, di situ kita bisa lebih ada jaminan bahwa praktik-praktik semacam ini akan tidak terjadi lagi? Ya, ketika kampanye itu berlangsung, pada saat itulah seluruh perangkat pemilu itu harus tegak lurus pada peraturan perundang-undangan yang ada. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang tidak boleh menurut peraturan putusan Mahkamah Konstitusi adalah hanya tempat-tempat ibadah yang tidak boleh. Baik, kalau begitu. Mudah-mudahan akan ada perbaikan ke depan, Bang Gaudens, ada keadilan untuk semuanya, dan kalaupun dilarang ya harus berlaku untuk semuanya ya. Jangan takut gitu, itu yang paling penting. Terima kasih Bang Gaudens. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari editorial malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.